Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya tentang ilmu pengetahuan bumi dan antariksa dalam sejarah peradaban Islam. Asal usul bumi dan antariksa dicatat ya. Asal usul bumi dan antariksa. Satu, dari asap. Ya. Dari asap. Berdasarkan surat 41, surat 41 itu surat Fussilat ya. Berdasarkan surat Fussilat ayat 11. Surat Fussilat ayat 11. Coba baca ayat, apa bunyinya? Surat Fussilat ayat 11. Summas tawa ilas samai wa hiya dukhan. Kemudian Allah memulai penciptaan langit dan bumi. Diawali merupakan asap. Lalu diteliti orang di laboratorium oleh Immanuel Kant di Jerman dan Laplace di Prancis. Betulkah? Diambil batu, kemudian dimasukkan dalam laboratorium, digiling sampai halus sekali. Memang akhirnya dia menjadi asap. Jadi kalau begitu benda-benda apapun dalam kayu juga diambil, digiling sampai sehalus-halusnya, ujung-ujungnya juga jadi asap. Kembali ke asalnya. Kalau begitu, tulang belulang pun, batu-batu pun, pohon-pohon, asal mulanya tercipta dulu dari asap. Asap nanti di dalamnya bisa mengandung air. Asapnya itu nanti bisa mengandung partikel-partikel lain seperti atom yang disebut dengan foton, neutron, dan elektron. Semuanya berputar mengelilingi inti atom. Nah, suratnya surat yang ke-41 atau surat Fussilat ayat 11 bagian ujungnya. Tsummastawa ilas samai wa hiya dukhan. Sudah ketemu ayatnya? Sudah? Kita konkret ya. Jadi karena tidak bawa HP, langsung aja bawa Al-Qur'annya. Cuma bagian ayat Injil nanti kalau nggak ada kitab Injilnya ya. Ustaz punya. Ada 11 buah di rumah. Ada Injil bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Batak. Bahasa Indonesia ada beberapa buah. Jadi langsung kita pegang Injilnya. Supaya jangan kita menjelek-jelekkan kitab Injil, kesalahan kitab Bible, padahal kita belum pernah baca. Ustaz baca semuanya. Sekarang coba baca asal usul alam semesta berasal dari asap atau kabut. Teori itu dalam sains namanya teori nebula. Bisa saya tanya dalam ujian, catat itu ya. Teori kabut ini disebut orang juga dengan teori nebula. Artinya asap tua atau asap raksasa yang berumur miliaran tahun. Jadi selama miliaran tahun alam semesta ini asap aja di mana-mana. Belum ada bumi, belum ada matahari, belum ada bintang-bintang, asap di mana-mana. Wa hiya dukhan. Asap ini dalam kajian ilmiah disebut dengan nebula. Nebula itu di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kabut. Di dalam bahasa Arab disebut dengan dukhan. Bisa artinya asap, bisa artinya kabut. Surat Fussilat ayat yang ke-11. Sudah ketemu Durun? Coba baca ayatnya yang lengkap-lengkap aja.
Ada nggak nanti wahia dukhannya? Ya. Baca. Artinya Ustaz. Nah, ayatnya dulu baru artinya. Oke, bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma stawa ila samai wa hiya dukhan. Faqala laha walil ardi ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Artinya. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Ya. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Nah, itu dia. Jadi materi kuliah yang Bapak Ustaz berikan pada kalian ini yang bernas-bernas semuanya. Ya, nggak ada yang setengah kosong. Yang bernas-bernas Ustaz pilih dari pengalaman Ustaz menatar guru-guru dan pengawas kepala sekolah selama 22 tahun. Bapak menatar dari hotel ke hotel. Nah, kemudian 14 tahun Ustaz menjadi guru SMA di 5 buah sekolah. Terakhir Bapak Ustadz di SMA Plus Provinsi Riau sebagai guru terbaik atau guru pilihan di SMA pilihan. Ustadz lah guru agama pertama. Tapi karena Ustadz sudah lulus untuk menjadi penatar guru-guru namanya Widya Iswara, Ustadz berangkat dari SMA ke kantor Diknas Pendidikan khusus menatar guru-guru kepala sekolah dan mahasiswa atau pegawai-pegawai baru. Nah, itu pekerjaan Ustaz. Jadi pilihan yang bernas semuanya Ustaz sampaikan. Kalau sempat tidak kalian hafal, kalian lewatkan saja satu dari kuliah Ustaz berikan, rugi kalian. Rugi sekali. Kalau sempat kalian kembangkan yang dihafal ini, beruntung. Kenapa? Ustaz sudah peras dari pengalaman terbaik dari yang pernah Ustaz ajarkan. Apalagi Ustaz masa pensiun ini, Ustaz banyak menelaah buku-buku yang lama-lama itu Ustaz peras lagi. Nanti Ustaz cetak lagi bukunya. Ustaz yang lama, buku tentang bumi antariksa masih ada di rumah. Tapi Ustaz mau cetak lagi. Banyak kemarin di Gramedia, itu laris manis. Berapa? 10 tahun yang lalu. Sekarang Ustaz mau cetak lagi yang baru. Nah, baca tentang teori kabut di dalam surat Fussilat ayat 11. Baca Maryam. Ayatnya dulu baru artinya. Enggak ada yang ayatnya saja lah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Summa stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قالتا أتينا طائعين. Tidak ada artinya di situ? Nggak apa. Coba baca. Siapa? Siti. Baca ayatnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Shadaqallahul azim. Setiap kita sudah baca Al-Quran, baca Shadaqallahul azim. Setiap baca hadis, baca Shadaqah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah baca hadis, Shadaqah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan kewajiban, tapi merupakan adab. Kalau kita tidak baca Al-Quran, apalagi MTQ, tidak dibaca Auzubillah, Bismillah, kurang bagian adabnya. Karena dalam MTQ itu ada bagian adab,
ada bagian seni, ada bagian tajwid, ya kan? Nah, adabnya itu nanti kurang. Nah, jadi baca shadaqallah itu bukanlah anjuran, tapi merupakan wajib adat. Adab itu tingkah laku kita, akhlak kita terhadap Al-Quran supaya berkah. Jadi hafal-hafal aja begitu, tapi kita tidak minta berkah, nah itu kurang adab. Sedangkan adab itu lebih tua daripada ilmu, yang disebut dengan al-adab qabla al-ilmi. Harus beradab dulu sebelum dapat ilmu. Sama dengan kalian kuliah, sebelum dapat ilmu dari ustadz, itu adab terhadap ustadznya dulu diperbaiki. Bagaimana adab terhadap ustadz, supaya ilmu yang diberikan ustadz itu berkah. Kalau enggak nanti sekedar memenuhi kewajiban aja, kewajiban belajar sudah, tapi tak berkah, tak berkembang. Nah, jadi orang-orang dulu itu selalu mohon berkah dari gurunya. Kalau hari raya, dia tidak pergi kemana-mana kecuali ke rumah gurunya dulu. Salaman, kadang-kadang bawa oleh-oleh, kadang-kadang tidak, boleh terserah. Tapi ke rumah gurunya dulu. Itu bagian adab. Jadi ilmu orang itu berkah sekali. Adab terhadap gurunya luar biasa. Apalagi kalau di kalangan orang sufi, berjalan di hadapan guru itu tak boleh cepat-cepat, lambat-lambat sambil menganggukkan kepala. Itu adab ya. Nah, dari anak TK sudah dipelajari, siap gerak, beri salam. Nah, murid yang memberi salam kepada guru, sama-sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari TK sudah ditanamkan. Kemudian sebelum belajar dia baca Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Nah, itu adab juga. Jadi dari TK sudah ditanamkan. Tapi kadang sudah mahasiswa lupa, iya kan? Atau dibaca di dalam hati. Nah, itu tadi. Tentang apa tadi? Asal usul bumi dan antariksa. Pertama berasal dari asap sesuai dengan teori nebula. Siapa yang mengembangkan teori nebula itu di laboratorium? Namanya Immanuel Kant, abad yang ke-17. Immanuel Kant dan Laplace dari Prancis. Jadi teori Laplace ini tentang teori asap membenarkan apa yang dinyatakan oleh Al-Quran. Nah, itu pentingnya. Rupanya sains mendukung. Itulah berbedanya Injil atau Bible dengan Al-Quran. Kalau di dalam Bible dikatakan langit itu banyak tiang-tiangnya. Padahal orang naik pesawat tidak ada tabrak tiang langit. Tak sesuai dengan sains. Sudah itu dalam kitab Kejadian umpamanya dalam Bible mulai pasal 1 ayat 1 sampai ayat 26. Ayat 26 itu menyatakan kerangka manusia itu serupa dengan kerangka Tuhan. Jadi Tuhan punya kepala, punya kaki, punya telinga. Kami telah menciptakan manusia serupa dengan bentuk kami. Padahal bukan begitu. Kami, kata Allah, menciptakan manusia sesuai dengan bentuk yang terpilih di antara kerangka-kerangka yang banyak dia sudah direncanakan oleh Allah. Dipilih yang terbaik sehingga manusia disebut dengan ahsanut taqwim. Tapi dalam Bible tidak. Bentuk Allah itu seperti itulah bentuk Nabi Adam. Syirik lah jadinya dia. Kok Tuhan berbentuk? Tuhan itu tidak berbentuk. Nah, itu dia.